Meskipun Jun Changqiao telah pergi untuk menyelesaikan skor dengan dua sekte Xuan dan memiliki beberapa ketidakbahagiaan dengan Realm Hall, dia tidak memprovokasi masalah kali ini. Bahkan, dia secara tidak sengaja menyelamatkan dunia. Jika Yao Mengying tidak mendapatkan tubuh iblis suci bawaan, dia akan bisa memasuki wilayah iblis sesuka hati. Mengesampingkan fakta bahwa Jun Changqiao bukan penjahat, suku iblis sudah memusuhi seluruh dunia. Jika dia memiliki kendali atas jutaan pasukan, itu pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Tidak, aku menyelamatkan dunia. Apa hak Anda untuk menargetkan saya? Jun Changqiao tiba-tiba menyadari hal ini. Kepahitan yang tak terkatakan di hatinya tiba-tiba meningkat. Tidak ada pilihan, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menyelamatkan dunia. Bahkan jika dia memberitahu seluruh dunia apa yang telah terjadi, dia mungkin akan dianggap gila. Mendesah, Zenren Tonggu telah marah. Dia tenang dan menghela nafas panjang. Dia telah dipaksa untuk menerima dia sebagai murid untuk janji 10 tahun. Pada akhirnya, dia telah menyebabkan begitu banyak masalah berkali-kali. Terlalu sulit baginya untuk menjadi tuannya. Menguasai, Jun Changqiao tiba-tiba menjadi serius dan berkata, ini masalah muridku. Aku akan menanganinya sendiri. Aku tidak akan melibatkanmu dan senior Kie. Sial, itu hanya 10 sekte surgawi utama. Jika mereka benar-benar datang ke sekte sepanjang masa untuk menimbulkan masalah, dia akan melawan mereka sampai akhir. Siapapun yang takut adalah pengecut. Jun Changqiao berani berpikir seperti ini karena 4 generasi pedang yang tak terhentikan, set sage hebat, dan pasukan iblis yang berkekuatan sejuta. Meskipun mereka mungkin tidak dapat mengalahkan 10 sekte surgawi utama, mereka harus membayar harga jika mereka ingin berurusan dengan sekte sepanjang masa. Huff. Zenren Tonggu memelototinya dan berkata, jika saya tetap keluar dari ini, saya tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Alasan utamanya adalah Gou Sheng telah menyebabkan masalah besar lainnya, yang membuatnya tidak dapat mengendalikan emosinya. Bahkan, dia datang hari ini untuk mendukungnya. Jika dia berani berhadapan langsung dengan berbagai ras, mengapa tidak berhadapan langsung dengan 10 sekte surgawi utama? Taoist Tonggu dapat dianggap telah melakukan yang terbaik. Desir, desir, di luar gunung abadi-abadi, aliran cahaya terbang dengan cepat, mendarat di puncak utama sekte di mana sistem pertahanan untuk sementara kehilangan efeknya. Para pendatang baru adalah kelompok teman Zenren Tonggu dan Masato Kitano. Ada 7 Sage of Ethereal, Leisure, dan banyak wajah asing. Kali ini, ada lebih banyak pembudidaya nakal daripada terakhir kali. Dapat dilihat bahwa 10 sekte abadi utama lebih berbahaya daripada klan lainnya. Tonggu seorang lelaki tua gemuk berkata, masalahnya sangat serius. Kemunculan tubuh iblis suci bawaan dapat mengancam seluruh dunia atas. Apakah Anda yakin ingin melindunginya, bahkan jika itu berarti melawan 10 sekte abadi besar? Tanya seorang pria parubaya yang anggun. Tidak ada yang salah dengan seorang guru yang melindungi muridnya. Namun, 10 ahli sekte abadi besar yang membantai jalan mereka dapat dianggap memiliki alasan yang bagus. Bagaimanapun, tubuh iblis itu milik leluhur iblis saat itu. Tidak ada yang tahu apakah pewaris akan berjalan di jalannya di masa depan dan membawa bencana ke seluruh alam yang lebih tinggi. Jika kita melindunginya hari ini, bukankah kita akan membantu tiran jika terjadi sesuatu di masa depan? Pertimbangan mereka bukan tanpa alasan. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan apakah pemilik tubuh iblis itu bisa berjalan di jalan yang benar di masa depan. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak dapat diampuni, apa yang dia lakukan hari ini akan membuatnya menjadi orang berdosa di dunia atas. Masato Kitano terdiam. Dia selalu mempertimbangkan masalah dari sudut pandang teman lamanya. Itulah mengapa dia menelepon untuk meminta bantuan, tetapi dia mengabaikan risiko yang ada pada pemilik tubuh iblis itu. Pada saat ini, jika orang biasa memilih, mereka juga akan berdiri di sisi 10 sekte abadi utama karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa pemilik tubuh iblis itu adalah orang baik. Senior yang terhormat, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, tubuh iblis suci bawaan telah diwarisi oleh muridku. Aku bersumpah demi surga bahwa aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan atau tidak manusiawi. Anak, orang tua gemuk itu berkata, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi di masa depan. Jika kamu ingin membantu, maka tetaplah. Jika kamu merasa itu merepotkan, maka pergilah. Zenren Tonggu berkata dengan tidak sabar, kita akan berbicara tentang masa depan di masa depan. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jun Changqiao segera tergerak. Sejujurnya, dia tidak yakin apakah Yao Mengying akan menjadi penyihir yang tidak bisa diampuni di masa depan. Namun, dukungan tanpa syarat tuannya adalah kepercayaan terbesar yang dia miliki padanya.
Sudah berapa tahun, sifat buruknya tidak berubah sama sekali. Pria tua gemuk itu meraung. Yang lain menggelengkan kepala. Meskipun kata-kata Zenren Tongbu tidak menyenangkan, mereka tidak berbalik dan pergi. Lagi pula, mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Apakah mereka tidak menghargai kelemahan ini? Setiap orang, Masato Kitano berkata, tubuh iblis di tubuh leluhur iblis akan menjadi ancaman bagi alam atas, tetapi dalam tubuh gadis ini, itu mungkin menyelamatkan dunia. Itu sebabnya saya bersedia untuk percaya pada Jun Patriark. Karena dia adalah teman baik, dia harus mendukungnya. Mendesah, pria parubaya yang anggun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu itu. Kedua lelaki tua ini bermain catur setiap hari. Cepat atau lambat, otak mereka akan menjadi buruk bersama. Lupakan, lupakan. Pria tua gemuk itu berkata, kita akan gila dengan mereka. Para pembudidaya nakal yang datang untuk membantu berbalik dan melindungi Jun Changqiao dan anak muda lainnya seperti tembok besi. Mata mereka bersinar dengan kilau gila. 10 sekte abadi besar pasti tidak akan melepaskan tubuh iblis. Karena mereka memilih untuk tinggal, mereka sudah siap untuk bertarung secara langsung. Sejujurnya, itu sedikit menarik. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius, hari ini, sekte saya dalam masalah. Saya tidak akan pernah melupakan fakta bahwa Anda semua datang untuk membantu. Saya akan membalas Anda di masa depan. Pak, Li Tiantian berdiri di kejauhan dan dengan gila-gilaan menekan tombol kamera. Ada terlalu banyak orang yang datang. Agak sulit untuk mengingat semuanya, jadi cara terbaik adalah mengambil foto mereka. Ini benar-benar tak terlupakan. Wosh, wosh, wosh. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul di luar Gunung Abadi Ion, menyebabkan para pembudidaya nakal yang datang untuk membantu terlihat serius. Orang-orang dari 10 sekte abadi besar ada di sini. Suara mendesing, suara mendesing. Benar saja, saat tekanan datang, aliran cahaya menyeret cahaya dan menggantung di udara di luar gerbang gunung, memperlihatkan banyak pria tua dengan mata yang dalam dan sikap seperti orang bijak. Ekspresi Gu Zhaoxi sedikit menarik. Hanya ada 10 orang, tetapi aura yang dipancarkan oleh masing-masing dari mereka tidak kalah dengan senior Tonggu. Kekuatan mereka pasti berada di puncak rilem pencarian kebenaran. Bukankah itu hanya tubuh iblis suci Conate? Apakah ada kebutuhan untuk barisan yang begitu besar? F***, Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya. Meskipun dia siap untuk pertempuran, 10 sekte abadi besar telah secara langsung mengirim 10 pembudidaya rilem pencarian kebenaran puncak. Jika bukan karena tuannya di depannya, dia mungkin akan panik sekarang. Di bawah kekuatan absolut, penindasan aura sangat kuat. Zenren Tonggu, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Abadi Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, sekte muridmu memiliki pewaris tubuh iblis suci Conate. Demi keselamatan dunia, kamu harus bergegas dan memintanya untuk menyerahkannya. Orang-orang yang datang semuanya berpengalaman. Melihat begitu banyak orang berdiri di depan aula utama sekte sepanjang masa, jelas bahwa mereka akan melindungi mereka, jadi mereka langsung ke intinya. Bagaimana jika kamu tidak menyerahkannya? Kata Zenren Tonggu. Sebuah pembangkit tenaga listrik sekte abadi mencibir. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu akan berakhir seperti wilayah iblis 100.000 tahun yang lalu. Sebagai salah satu dari 10 sekte tingkat abadi di alam atas, kata-katanya bahkan lebih arogan dan mendominasi daripada akun VIP Jun Changqiao. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte abadi besar terbang satu demi satu. Untuk dapat tiba paling cepat, tingkat kultivasi mereka berada di alam pencarian kebenaran atau di puncak alam transformasi inti. Suara mendesing, wosh. Setiap kali pembangkit tenaga listrik sekte abadi tiba, aura kuat yang berkumpul di Gunung Abadi Ion akan meningkat sedikit. Aura pembunuh dan penindasan roh sejati juga menjadi semakin jelas. Yao Mengying, yang berdiri di belakang Patriark, merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Adegan ini sangat akrab. Bukankah itu mimpi buruk yang dia alami saat itu? Ketika dia berada di alam bawah, Yao Mengying bermimpi. Silakan merujuk kembali ke bab 476, jadi dia tidak akan mengambil kesempatan untuk membunuh kenangan di sini. Tentu saja, meskipun mimpi ini mirip dengan pemandangan yang muncul sekarang, sebenarnya ada perbedaan. Misalnya, dalam mimpi, dia berada di Ironborn, dan sekarang dia berada di sekte sepanjang masa. Misalnya, dalam mimpi, dia berada di benua bintang jatuh, dan sekarang dia berada di alam atas. Alasan mengapa Yao Mengying merasa akrab adalah karena dia telah menyebabkan sekte itu dalam bahaya. Saya minta maaf. Dia menundukkan kepalanya, dan air mata mengalir tak terkendali.
Terutama ketika dia mengingat mimpi di mana sesama anggota sekte jatuh ke dalam genangan darah untuk melindunginya, rasa sakit yang menusuk di hatinya bahkan lebih kuat. Gadis, Rose of Flowers berjalan mendekat dan berkata dengan telepati, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Jun Changqiao menaruh semua perhatiannya pada pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte surgawi utama yang muncul satu demi satu, dan dia telah memperhatikan Yao Mengying. Meskipun dia tidak tahu bahwa dia mengalami mimpi buruk, dia masih peduli padanya tepat waktu. Jika Gou Sheng dibandingkan dengan kepala keluarga, maka dia adalah ibu yang kompeten dari sebuah keluarga. Dia bahkan bisa menangani beberapa hal lebih baik daripada yang pertama. Terus terang, laki-laki bertanggung jawab atas urusan eksternal, dan perempuan bertanggung jawab atas urusan internal. Pembagian kerja sudah jelas. Nyonya, Yao Mengying tersedak dan berkata, saya tidak ingin melibatkan sekte, saya tidak ingin ada yang terluka. Dia sudah menganggap mimpi itu serius, dan takut adegan dalam mimpi itu akan muncul lagi. Beberapa hal tidak akan terjadi hanya karena kamu tidak menginginkannya. Rose of Flowers berkata, sejak itu terjadi, kamu harus menghadapinya dengan berani. Patriark dan sesama anggota sekte ada di sisimu. Yao Mengying melirik Jun Changqiao, yang tidak takut, dan kemudian menatap kakak dan kakak seniornya yang tidak takut, jadi dia mengangkat tangannya untuk menyeka air mata di wajahnya, dan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Dalam krisis ini, orang yang sangat terpengaruh adalah Ye Xingchen. Di kehidupan sebelumnya, dia bertarung sendirian tanpa teman atau teman, hanya pacar, dan pada akhirnya, dia ditikam. Jun Changqiao, sebuah pembangkit tenaga listrik dari Sekte Surgawi berkata dengan dingin, selama Anda menyerahkan penyihir di belakang Anda, kami akan membiarkan sekte Anda sepanjang masa pergi karena Zenren Tonggu. Kalian semua, dengarkan, mata Jun Changqiao dingin dan tajam, dan dia berkata, selama kamu memasuki sekte sepanjang masa, tidak peduli apakah kamu jahat atau tidak dapat diampuni, kamu akan aman dan sehat. Meskipun kata-kata ini agak ekstrim, itu mewakili sikap tegas Gou Sheng. Menyerahkan para murid, bermimpilah, pembangkit tenaga listrik dari 10 besar 10 sekte surgawi utama. Mereka surga dan surga, surga surgawi, dan melindungi seorang kultivator yang akan menjadi ancaman bagi 9 surga surgawi-surgawi. Daoist Tonggu, pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi Lingtian berkata dengan dingin, apakah ini idemu atau muridmu? Zenren Lin, atau tidak? Zenren, kamu, 10 sekte abadi besar tidak menempatkan sekte abadi di mata mereka, juga tidak menempatkan Jun Changqiao di mata mereka. Namun, Taoist Tonggu, bagaimanapun, adalah seorang ahli top yang sudah terkenal sejak lama, jadi jika mereka ingin bernegosiasi, mereka harus menemukannya. Pendeknya, tanpa Masato Kitano dan pembudidaya tanpa sekte yang kuat lainnya, mereka akan menyerang sejak lama. Sebagai salah satu dari 10 sekte utama yang menciptakan sekte sepanjang masa, tidak ada ruang untuk negosiasi. Zenren Tonggu tahu betapa mendominasinya mereka, jadi dia berkata dengan tenang, muridku, adalah milikku. Murid itu adil, tuannya juga adil, mereka tidak akan memasuki sekte yang sama jika mereka bukan keluarga. Pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi tinggi tidak terkejut dengan jawaban ini. Dia kemudian melihat Masato Kitano dan para pembudidaya tanpa sekte lainnya dan berkata, Zenren Tonggu. Betul sekali, teman-teman mereka yang datang membantu berkata serempak. Mereka tidak pergi ketika diminta. Oleh karena itu, mereka harus melindungi Yao Mengying dan sekte sepanjang masa hari ini. Sejujurnya, mereka berdua bersemangat dan gugup. Lagi pula, tidak ada yang berani melawan 10 sekte surgawi utama setelah suku iblis dihancurkan. Jika perang pecah, itu pasti akan meninggalkan bekas dalam sejarah. Leluhur iblis memiliki ambisi untuk mendominasi alam atas. Jika leluhur kita tidak bekerja sama untuk membunuhnya, alam atas akan hancur. Sekarang, Anda ingin melindungi penyihir. Ini tidak bisa ditoleransi. Pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi tinggi dimarahi dengan marah. Sial, Jun Changqiao berteriak, muridku tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah ketika dia berkultivasi di sekte. Dia tidak pernah melakukan hal jahat. Apa yang membuatmu berpikir dia penyihir? Jangan F-Cek membicarakan masa depan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Gou Sheng tidak bisa mengendalikan emosinya dan terus-menerus mengutuk. Dia benar-benar marah. Hanya karena seseorang dengan konstitusi khusus adalah orang jahat, penerusnya akan diberi label yang sama. Siapa yang memberi Anda hak untuk mendefinisikan baik dan jahat berdasarkan perasaan Anda? Akan selalu ada sekelompok bertele-tele di dunia ini. Karena delusi penganiayaan mereka, seniman bela diri yang seharusnya berjalan menuju cahaya hanya dapat memilih untuk berjalan menuju kegelapan.
Aku, Jun Changqiao, tidak tahu apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu. Tetapi bahkan jika leluhur iblis adalah orang jahat, pasti ada alasannya. Mungkin karena kalian sekelompok orang suci telah bertindak terlalu jauh dan memaksanya untuk mempersenjatai diri dan melawan. Jika leluhur iblis, yang sedang memulihkan diri, mendengar kata-kata Jun Changqiao, dia pasti akan melangkah maju dan menjabat tangannya. Saudaraku, kamu tahu aku. Zenren Tonggu mencibir. Rumor mengatakan bahwa seniman bela diri dengan tubuh iblis suci bawaan dapat mengintip ke tahap misteri surgawi. Beberapa orang khawatir tentang status mereka di masa depan, jadi mereka tidak membiarkannya ada. Omong kosong *T, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Surgawi Tinggi Surga berteriak dengan marah. Kami melakukan ini untuk dunia. Sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, masalahnya adalah tubuh iblis Yao Mengying. Dia tidak melakukan sesuatu yang jahat, dia juga tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Masuk akal bagi Jun Changqiao untuk memilih untuk menolak. Potong omong kosong. Pembangkit tenaga listrik lain dari Sekte Surgawi lain berkata dengan dingin, siapapun yang melindungi gadis iblis hari ini akan dianggap sebagai pengkhianat. 10 Sekte Surgawi utama berhak membunuh mereka. Hufet, huf, hufet, huf, huf. Ratusan pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte surgawi utama berkumpul di luar gerbang gunung melepaskan kultivasi mereka pada saat yang bersamaan. Aura pembunuh tiba-tiba menjadi sangat kuat. Jubah panjang Zenren Tonggu berkibar tanpa angin. Matanya tajam ketika dia berkata, sejak kelahiran alam atas, ratusan bunga telah mekar. Apa hak 10 sekte surgawi utama untuk mendirikan aula alam dan memandang rendah dunia sebagai penguasa? Banyak orang ingin mengatakan ini untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak memiliki keberanian. Sekarang setelah mereka berselisih dengan 10 sekte surgawi utama, bagaimana mungkin mereka tidak mengatakannya dengan keras? Zenren Tonggu, Masato Kitano, dan pembudidaya keliling lainnya mengabaikan keselamatan dunia dan melindungi pewaris tubuh iblis suci bawaan. Hari ini, 10 sekte surgawi utama akan menegakkan keadilan atas nama surga. Semuanya, dengarkan, hilangkan sekte sepanjang masa. Ya, Hufet, huf, hufet, huf, huf. Pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte surgawi utama yang telah melepaskan kultivasi mereka segera mengumpulkan kekuatan roh sejati mereka dan membentuk cetakan telapak tangan yang mempesona yang menekan sekte sepanjang masa. Kekuatan yang dikumpulkan oleh rilem pencarian kebenaran dan puncak dari rilem inti bergulir sangat kuat. Tekanan yang terbentuk menyebabkan udara terdistorsi. Ekspresi Jun Changqiao sedikit berubah. Pada saat ini, arai perlindungan sekte berada dalam keadaan lumpuh karena kedatangan tuannya. Bahkan jika diaktifkan secara normal, tidak mungkin untuk melawan kekuatan ini. Dia telah meremehkan 10 sekte surgawi utama. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, 7 saga etiril berdiri di posisi yang berbeda dengan langkah misterius dan langsung membentuk barisan pertahanan yang solid di udara. Boom, 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 boom. Semua jenis kekuatan dari 10 sekte celestial utama membombardir susunan seperti bola meriam, tetapi itu tidak bergetar. Desir, desir, Zenren Tonggu dan yang lainnya terbang keluar dan mengunci pembangkit tenaga listrik teratas dari 10 sekte surgawi utama. Kamu pembudidaya keliling tidak bisa melawan kami, pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi Lingtian mencibir. Bagaimana jika kamu menghitung aku? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar Ion Celestial Mountain. King Wei yang sempurna terbang dengan ekspresi menghina di wajahnya. Kenapa dia ada di sini? Zenren Tonggu dan Masato Kitano terkejut. Hehehe, tiba-tiba, tawa aneh datang dari arah lain. Tongguer, muridmu dan muridku belum pernah bertarung selama 10 tahun. Aku tidak bisa membiarkan dia mati di sini. Suara mendesing. Gu Hong Zenren secara bertahap muncul di udara dengan senyum sinis di wajahnya. Pembangkit tenaga dari 10 sekte surgawi utama mengerutkan kening. Kedua pembudidaya keliling ini juga akan membela sekte sepanjang masa. Desir, desir. Pada saat ini, suara angin bersiul datang dari belakang. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai klan yang dipimpin oleh Thunder Rhombus Rache dan Ice Phoenix Rache terbang dengan cepat. Adegan itu spektakuler. Pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi Lingtian tertawa. Saat itu, semua klan telah berpartisipasi dalam penghancuran ras iblis. Sekarang tubuh iblis suci Conate diwarisi oleh orang lain, mereka pasti ada di sini untuk membantu. Dalam hal kekuatan tempur tingkat atas, Zenren Tonggu dan Masato Kitano bukanlah tandingan 10 sekte surgawi utama. Bagaimanapun, mereka semua berada di puncak rilem pencarian kebenaran. Namun, penampilan sempurna King Wei dan Gu Hong Zenren,
dan menilai dari sikap mereka, jelas bahwa mereka berada di pihak sekte sepanjang masa. Ini langsung mempersempit kesenjangan antara keduanya. Jika mereka bertarung, pemandangannya pasti akan seru. Pembangkit tenaga sekte surgawi sakit kepala ketika mereka melihat para pembudidaya keliling datang untuk membantu. Mereka tidak takut pada mereka. Kali ini, mereka tidak di sini untuk bertarung, tetapi untuk melenyapkan sang penyihir dan menghentikan bahaya sejak awal. Lupakan, setiap pembudidaya keliling yang berpartisipasi dalam masalah ini dan melindungi sekte sepanjang masa harus diperlakukan sebagai musuh. Sama seperti pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte surgawi utama akan bertarung, pembangkit tenaga listrik dari Thunder Rhombus Rache, Ice Phoenix Rache, Divine Strider Rache, dan ras lainnya terbang dari jauh, membuat mereka sangat gembira. Anda memiliki pembantu, kami tidak memiliki pembantu. Astaga, astaga, dalam sekejap mata, pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras bergegas dari jauh dan kemudian berdiri di depan sekte sepanjang masa, membentuk barikade manusia. Gan, senyum di wajah para seniman bela diri dari 10 sekte surgawi utama membeku. Kamu, pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi Lingtian berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Sekte sepanjang masa dalam masalah, dan balap belah ketupat guntur ada di sini untuk membantu. Sekte sepanjang masa sedang dalam masalah, dan Ice Phoenix Rache ada di sini untuk membantu. Petik 2, Pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras berdiri di gerbang gunung dan berteriak satu persatu. Dilihat dari aura mereka, jelas bahwa mereka tidak bercanda. Sejujurnya, adegan ini sangat mengasyikkan. Semua orang bisa membayangkan bagaimana rasanya melihat pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras yang mendukung sekte sepanjang masa dan Jun Changqiao. Sayangnya, tidak ada penonton di adegan sebesar itu. Kalau tidak, mereka pasti bisa memanfaatkan situasi berdasarkan ekspresi dan sikap mereka. Itu baik-baik saja, King Wei dan Gu Hongzhenren yang sempurna ada di sini. Ketika mereka berdua melihat bahwa berbagai ras tidak berdiri di sisi 10 sekte surgawi utama tetapi di depan gerbang gunung sekte sepanjang masa, mereka tercengang. Untuk bisa mendapatkan berbagai ras untuk membantu, anak ini cukup mampu. Setiap orang, Jun Changqiao menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Aku, Jun, akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Petik 2, Berbagai ras hampir tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan keras. Nak, jangan terlalu banyak berpikir. Kami di sini bukan untuk membantumu. Kami di sini untuk membantu klan kami. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada klanmu, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi klanmu. Kepala keluarga, di luar gunung abadi-abadi, sebuah teriakan terdengar, kami di sini. Li Fei sedang duduk di atas kepiting raksasa saat yang terakhir terbang dari samping. Mendampingi dia adalah para ahli dari suku kepiting raksasa. Sevenfield juga bergegas, menunggangi udang karang super besar. Petik 2, Melihat kembalinya kedua murid, yang satu menunggangi kepiting dan yang satunya lagi menunggangi udang karang, Jun Changqiao hampir tidak bisa menahan tawanya meskipun pemandangannya sangat khusyuk. Pahahaha, Su Xiaomo mencengkeram perutnya dan tertawa. Petik 2, Li Qingyang telah menjalani pelatihan ketat dan tetap tenang. Adapun Ye Xingchen, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Ini karena binatang kontrak hidupnya berbentuk serak. Dia tidak punya hak untuk menertawakan orang lain. Jun Changqiao membeli 10 telur binatang dari Spirit Beast Hall dan mendistribusikannya ke Li Fei, Sevenfield, Long Xiang, dan yang lainnya. Kemudian, mereka dibawa pergi oleh klan mereka satu demi satu. Hanya 1 tahun telah berlalu. Sekarang sekte itu dalam masalah, mereka semua membawa binatang yang dikontrak dan ahli dari klan mereka untuk membantu. Tentu saja, prosesnya agak sumbang, misal seperti Li Fei. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada adik perempuan juniornya, dia segera meletakkan pedang di lehernya dan berteriak, apakah kamu pergi atau tidak? Pergi. Dengan demikian, suku kepiting raksasa mengirim orang ke sana. Sevenfield, Long Xiang, dan metode lainnya lebih lembut, tetapi hanya ada satu tema. Sekte itu dalam masalah, jadi mereka harus kembali. Semakin banyak klan bergegas dan memblokir pintu masuk sekte sepanjang masa tanpa penjelasan apapun. Ini membuat para ahli dari 10 sekte abadi besar terlihat lebih buruk. Betul sekali, berbagai klan memang ada di sini untuk membantu. Tapi mereka tidak di sini untuk membantu 10 sekte abadi besar. Mereka ada di sini untuk membantu sekte sepanjang masa. Dalam hal jumlah ahli top, sekte abadi setara dengan Zenren Tonggu dan pembudidaya nakal lainnya. Namun, kekuatan inti mereka memimpin. Bagaimanapun,
Mereka memiliki lebih dari 100 rilem pencarian kebenaran dan ahli rilem inti bergulir puncak. Saat berbagai klan bergegas dan berdiri di sisi Jun Changqiao, celah antara kedua belah pihak langsung tertutup. Jun Changqiao bahkan berada di atas angin karena ada puluhan klan di sini. 2 atau 3 dari mereka bisa membentuk skala besar. Situasi barusan adalah bahwa para pembudidaya nakal dan sekte sepanjang masa bertarung melawan 10 sekte abadi besar. Situasi saat ini adalah bahwa para pembudidaya nakal, sekte sepanjang masa, dan berbagai klan telah membentuk aliansi 3 arah untuk melawan 10 sekte abadi besar. Hadirin, cepat datang. Ini adalah pertunjukan super yang tidak boleh dilewatkan. Maaf, bahkan jika banyak pembudidaya sedang dalam perjalanan, mereka tidak berani mendekati Gunung Abadi Kuno. Lagi pula, ada begitu banyak ahli, dan salah satu dari mereka berada di puncak rilem inti bergulir. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pemandangan yang terjadi di sekte sepanjang masa jarang terlihat dalam 100.000 tahun. Ayo, Jun Changqiao meraung, berjuang. Dengan perlindungan tuannya dan berbagai klan, Gou Sheng tidak takut sama sekali. Dia bahkan memiliki pemikiran gila di benaknya. Mengapa tidak mengambil kesempatan untuk menyatukan para pembudidaya dan klan nakal untuk menggulingkan Rilem Hall dan 10 sekte abadi besar? Anak, pakar sekte surgawi Lingtian berkata dengan dingin, apakah menurut Anda mereka dapat melindungi sekte Anda sepanjang masa? Desir, desir. Dalam sekejap, berbagai pembudidaya sekte abadi mengangkat tangan mereka dan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti pistol sinyal. Beberapa aliran cahaya langsung melesat ke langit. Jika Anda memiliki orang untuk membantu, bagaimana 10 sekte abadi besar tidak memiliki orang untuk membantu? Tidak baik, Zenren Tonggu mengerutkan kening dan berkata, ini adalah panggilan dari sekte abadi. Ketika berbagai sekte melihat ini, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membantu. Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut. Bantuan tuannya dan klannya telah membuatnya lupa bahwa 10 sekte abadi besar bertanggung jawab atas seluruh alam atas. Mereka memiliki otoritas mutlak atas sekte abadi sejati dan sekte abadi sejati. Ini hanya salah satu alasannya. Faktanya, para ahli sekte abadi yang datang ke sekte sepanjang masa kali ini hanya sebagian kecil. Ada lebih banyak kekuatan yang belum dimobilisasi. Ketika sekte abadi memanggil surga cemerlang, mereka pasti akan mengirimkan elit mereka. Ketika saat itu tiba, skalanya hanya akan lebih besar. Jika semua sekte dan kekuatan berkumpul di Gunung Abadi Ion, pemandangannya pasti akan sebanding dengan perang melawan klan iblis 100.000 tahun yang lalu. Situasi seperti ini di mana seluruh alam atas dimobilisasi biasanya terjadi di akhir cerita. Sekarang sekte sepanjang masa, yang hanya berada di alam atas selama beberapa tahun, mengalami ini sebelumnya, itu setara dengan memasuki mode akhir tepat di awal. Tunggu sebentar, itu bahkan belum mencapai tahap misteri. Kecepatannya terlalu cepat. Tentu saja, untuk acara sebesar itu, Jun Changqiao dan murid-muridnya hanyalah penonton. Yang memegang benteng adalah Zenren Tonggu, para pembudidaya nakal, dan berbagai klan. Tanpa mereka, adegan itu akan berakhir dengan sekte sepanjang masa dihancurkan dan karakter utama sekarat. Ryu Sinan, yang sedang menuju Gunung Abadi Ion, berbalik dan melihat banyak lampu pemanggil sekte abadi. Dia segera meletakkan peti batu dan duduk di atas batu. Sepertinya sekte abadi sudah bergabung. Kalau begitu, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Tidak mungkin baginya untuk pergi karena sekte sepanjang masa ada di tenggara. Dia menuju ke arah barat laut. Jika alam atas itu bulat, dia seharusnya bisa mencapainya setelah berjalan-jalan. Suara mendesing. Garis-garis cahaya terbang melintasi langit, menuju ke arah lampu pemanggilan sekte abadi. Di arah lain, berbagai sekte besar menerima panggilan dan mengirim ahli mereka. Dari jauh, ada bayangan dan cahaya di mana-mana. Sekte sepanjang masa, Zenren Tonggu, para pembudidaya nakal, dan berbagai klan tidak bergerak. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan keuntungan di depan 10 sekte abadi utama, jadi situasinya menemui jalan buntu. Menguasai, Jun Changqiao berkata dengan telepati, ayo bertarung. Situasi hari ini tidak dapat diselesaikan tanpa pemenang. Lebih baik bertindak lebih awal daripada terlambat. Setiap orang, Zenren Tonggu memandang para ahli 10 sekte abadi utama dan berkata, ini semua karena tubuh iblis. Mengapa kita tidak duduk dengan tenang dan mendiskusikan cara untuk menghindari konflik? Dia ingin bertarung juga, tetapi jika dia melakukannya, itu akan setara dengan membuat musuh keluar dari seluruh sekte alam atas. Masa depannya tidak akan mudah. Tidak perlu dibahas. Pakar sekte abadi Lingtian berkata dengan tegas, gadis ini harus mati hari ini.
Leluhur iblis telah dibangkitkan. Masato Kitano berkata dengan tenang, jika kita saling membunuh, dialah yang akan menuai keuntungannya. Betul sekali. Zenren Tonggu berkata, Sekte abadi Anda dan berbagai klan pernah menghancurkan klan iblis. Leluhur iblis harus menyimpan dendam terhadap Anda. Yang paling penting sekarang adalah menemukannya. Petik 2, petik 2. Ahli 10 Sekte abadi utama terdiam. Memang, masih belum diketahui apakah gadis itu dalam bahaya atau tidak. Leluhur iblis jelas merupakan ancaman nomor 1. Demi Sekte abadi, dia harus bertarung dengan semua jenis pembudidaya longgar dan klan besar. Pada akhirnya, jika ada kerugian, bukankah itu memberinya kesempatan untuk berkembang? Melihat keraguan mereka, Zenren Tonggu melanjutkan, sebenarnya. Menguasai. Jun Changqiao memotongnya dan berkata dengan kaget, lihatlah langit. Zenren Tonggu mendongak secara naluriah, dan matanya melebar. Awan hitam yang berangsur-angsur menyebar tiba-tiba berkumpul dan berputar terus-menerus, membentuk pusaran besar yang sepertinya menutupi setengah dari alam atas. Pada saat yang sama, kegelisahan yang muncul sebelumnya menjadi sangat kuat. Gu Zhaoxi juga memiliki perasaan yang sama, jadi mentalnya hancur. Mungkinkah tanda yang tidak menyenangkan pada awalnya bukan karena pengepungan Sekte Abadi? Apa ini? Ahli 10 Sekte Abadi utama juga tercengang. Wah. Pada saat ini, sesuatu secara bertahap muncul di pusaran sampai seluruh tubuhnya terungkap. Itu adalah kapal perang baja raksasa yang puluhan kali lebih besar dari kapal perang kuno. Jun Changqiao berkata dengan kaget, sebuah pesawat ruang angkasa. Invasi alien. Petik 2. Suara mendesing. Pada saat yang sama, lebih banyak kapal perang baja terbang keluar dari pusaran, dan ada sebanyak 10 dari mereka. Mereka seperti gunung, melayang di langit alam atas seperti raja yang turun. Tanda pisah. PS, seorang pembaca mengatakan bahwa jika saya tidak menyelesaikan penulisan plot serangan Sekte Abadi hari ini, mereka tidak akan memberi saya suara. Saya pikir saya sudah selesai, jadi saya akan memberi Anda suara. 10 kapal perang raksasa melayang di langit. Ditambah dengan awan gelap, suasananya agak aneh. Apa ini? Semua seniman bela diri di alam atas tercengang. Mereka pernah melihat kapal perang sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat kapal sebesar dan sebesar ini. Jun Changqiao mengerutkan kening. Sebagai orang modern yang telah bertransmigrasi dari planet Cerulean, dia akrab dengan adegan ini karena rasanya seperti kedatangan peradaban alien yang tiba-tiba dalam film fiksi ilmiah. Mengapa dia tidak menganggap bahwa ini adalah pembantu yang dipanggil oleh 10 Sekte Abadi utama? Tentu saja, ada kapal perang terbang di alam atas, seperti kapal perang kuno milik tuannya. Namun, mereka lebih tradisional dalam hal pengerjaan dan spesifikasi. Mereka hanya memiliki kekuatan khusus karena sistem formasi yang kompleks. Di sisi lain, kapal perang yang muncul entah dari mana terbuat dari bahan yang mirip dengan baja. Ini jelas mewakili tingkat teknologi yang sangat tinggi. Mungkinkah? Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, ada peradaban lain selain alam atas. Sistem berkata, tempat ini hanya tingkat yang lebih tinggi dan lebih kuat dari benua bintang jatuh. Itu masih ada di sistem alam semesta, jadi itu tidak unik. Jun Changqiao berkata, mengapa saya belum pernah mendengar Anda menyebutkan ini sebelumnya? Apakah ada kebutuhan? Kamu pasti tidak tahu pada awalnya. Petik 2, petik 2. Sistem terlalu malas untuk berdebat dengannya. 10 kapal perang melayang di langit alam atas. Zenren Tonggu, Masato Kitano, dan pembangkit tenaga listrik dari 10 Sekte Abadi utama tercengang. He Wudi adalah satu-satunya yang tenang. Pada saat ini, meskipun dia mengamati kapal perang asing, dia menebak orang-orang dari alam lain. Tidak seperti melihat ke belakang sistem, orang ini memiliki pemahaman yang baik tentang hal-hal di luar alam atas. Ia bahkan tahu bahwa sistem alam semesta membagi pesawat menjadi benua dan alam. Misalnya, benua bintang jatuh dan benua Tianyuan milik alam semesta yang lebih rendah, sedangkan yang ada di alam semesta atas disebut alam. Misalnya, alam atas tempat mereka berada sekarang sebenarnya adalah sebuah pesawat di alam semesta atas. Sekarang pusaran besar telah berkumpul di langit dan kemunculan kapal perang yang tidak diketahui secara tiba-tiba, itu berarti orang-orang dari alam lain ada di sini. Itu tidak benar, He Wudi berkata pada dirinya sendiri, bagaimana mereka menemukan tempat ini. Jarak antara alam sangat jauh, dan ada batasan dari aksioma surgawi. Kecuali dalam keadaan khusus, mereka tidak diizinkan untuk menyeberang jalan. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, saya hanya menemukan tempat terkutuk ini. Sungguh mengecewakan. Suara dingin datang dari kapal perang terbesar di langit.
Petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut, menggambarkan alam atas sebagai tempat di mana bahkan burung pun tidak buang air. Nada bicara orang ini sama sekali tidak kecil. Namun, itu juga membuatnya sadar bahwa pihak lain datang dengan niat buruk. Benar saja, suara dingin itu terdengar lagi. Tidak peduli seberapa kecil nyamuk, itu tetap daging. Karena kamu di sini, kamu harus membawa beberapa persediaan. Batuk, dia berdeham dan berkata, semua makhluk hidup di sini, dengarkan. Anda memiliki 3 hari untuk menyerahkan semua sumber daya Anda. Jika tidak, Anda tidak perlu ada. Petik 2. Pembangkit tenaga dari 10 sekte abadi utama dan para pembudidaya nakal seperti Zenren Tonggu semuanya mengerutkan kening. Apakah mereka dirampok oleh bandit? Dan dari nadanya, dia tampak sangat arogan. Tentu saja, suara dingin itu terdengar lagi. Anda mungkin tidak setuju dengan saya, atau Anda mungkin memiliki keraguan yang mendalam. Untuk membiarkan Anda melihat ketidakberartian Anda sendiri, pertama-tama saya akan memberi Anda hadiah yang murah hati. Retakan. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, kabin bawah dari 10 kapal perang perlahan terbuka. Desir. Dalam sekejap, aliran cahaya terbang keluar dari dalam. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka tampak seperti belalang yang lewat. Jun Changqiao melepaskan pikiran spiritualnya dan matanya melebar. Aliran cahaya itu ternyata adalah hal-hal yang tampak seperti jet tempur. Kapal perang terbang sudah sangat berteknologi tinggi, dan sekarang ada begitu banyak jet tempur. Apakah bandit ini berasal dari dunia yang mengambil jalur teknologi? Yang paling penting, tidak ada pilot di jet tempur. Apakah tidak ada yang mengendalikan mereka? Ini adalah dunia fantasi bela diri tingkat tinggi. Ada kapal perang dan drone. Apakah mereka berencana untuk mengubahnya menjadi kategori fiksi ilmiah? Desir. Aliran cahaya segera jatuh dari jet tempur yang terbang di atas dan bersentuhan dengan tanah dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Suara ledakan bisa terdengar. Area hutan yang luas langsung dipenuhi lubang. F-Cek, Jun Changqiao mogok. Mereka bahkan membawa rudal. Ribuan jet tempur tak berawak meratakan hutan yang membentang ribuan mil dalam waktu sesingkat mungkin. Kekuatan penghancur semacam ini cukup kuat. Sial. Pembangkit tenaga dari 10 sekte abadi utama langsung marah. Beraninya mereka menghancurkan rumah mereka. Ini tidak bisa ditoleransi. Pergi. Desir. 10 pembangkit tenaga rilem pencarian kebenaran tahap puncak berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari Ion Immortal Mountain. Mereka mendekati kelompok jet tempur tak berawak dengan kecepatan secepat mungkin. Kekuatan roh sejati mereka yang agung berubah menjadi cetakan telapak tangan yang menutupi langit dan menekan tanpa ampun. Ledakan. Dalam sekejap, puluhan jet tempur meledak di udara. Mereka sangat cepat, tetapi mereka hanya bisa disalahgunakan di depan seniman bela diri tingkat tinggi. Oleh karena itu, di dunia yang berfokus pada seni bela diri, kekuatan adalah kekuatan sejati. Apa yang disebut teknologi tidak lebih dari metode tambahan dan tidak dapat menggantikan makhluk hidup yang dapat memahami dunia. Ledakan. Di langit, cahaya ledakan berlanjut tanpa akhir. Pembangkit tenaga dari 10 sekte abadi utama, yang awalnya akan melawan Zenren Tonggu dan pembudidaya keliling lainnya, tiba-tiba berubah menjadi jet tempur. Perubahan gaya agak terlalu cepat. Beraninya kau melawan. Suara dingin datang dari kapal perang besar. Kalau begitu kita hanya bisa menghancurkan dunia ini secara langsung. Suara mendesing. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari sekte abadi Lingtian sudah bergegas. Mereka tiba-tiba membuka tangan mereka, dan kekuatan roh sejati yang sangat kuat dengan cepat berkumpul. Mereka berteriak, pergi ke neraka dulu. Astaga, gelombang kejut yang mirip dengan Kamehameha langsung meletus dari tangan mereka, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya langsung merobek ruang. Terlalu kuat, Jun Changqiao mengerutkan kening. Jika gelombang energi yang begitu kuat menghantam sekte itu pasti akan dimusnahkan secara instan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan roh sejati yang agung menembus langit dan bumi dan dengan keras meledak di bagian bawah kapal perang besar tempat suara itu berasal. Riak yang terlihat langsung beriak dari udara dan menyebar jauh, jauh sekali. Pada saat yang sama, para seniman bela diri di dunia atas terkejut. Mereka tidak terkejut bahwa seorang pembudidaya rilem pencarian kebenaran puncak dapat meletus dengan gelombang energi yang tampaknya membelah langit dan bumi. Tetapi dalam menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, kapal perang besar itu berdiri di tempatnya tanpa cedera dan bahkan tidak mundur. Bagaimana ini mungkin?
Pembangkit tenaga dari Sekte Abadi Lingtian tercengang. Jika mereka menyerang dengan gerakan ini, belum lagi sekte sepanjang masa, bahkan Gunung Abadi Phoenix Park akan diratakan dengan tanah. Target serangan tidak bergerak sama sekali. Pertahanan mengerikan macam apa yang dimilikinya. Cek, cek, suara dingin datang. Kamu tidak lemah, tapi kamu masih jauh dari bisa melukai kok. Desir, desir. Pada saat ini, 9 pembangkit tenaga listrik lainnya terbang dan berkata serempak, mari kita serang bersama. Oke, semua orang melepaskan kultivasi mereka dan mengumpulkan energi di antara tangan mereka. Satu kekuatan tidak bisa mengguncang tombak besar itu. Bisakah 10 kekuatan tidak melakukan trik? Mereka tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi pihak lain pasti tidak akan memberi mereka kesempatan untuk meluncurkan serangan kedua. Bersenandung, bersenandung. Pada saat ini, kabin bawah dari 10 kapal perang terbuka, dan sebuah silinder besar menyembul dari masing-masingnya. Bagian depan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Karena bahan dan pengerjaannya, itu penuh dengan aura teknologi tinggi. Ini sudah berakhir. Jun Changqiao berpikir dalam hati, mereka dalam masalah. Oh tidak, ketika silinder aneh yang mengumpulkan energi muncul di kabin bawah dari 10 kapal perang, pembangkit tenaga dari Sekte Abadi Lingtian segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mundur, mundur, mundur. Desir, semua orang buru-buru bubar, tapi sebelum mereka bisa mundur, 10 berkas cahaya ditembakkan dari perangkat seperti meriam. Mereka sangat cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan, ledakan, ledakan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di seluruh alam atas, dan ruang di area di mana kapal perang mengambang tiba-tiba menjadi terdistorsi. Ya dewa, kekuatan macam apa ini? Semua seniman bela diri melebarkan mata mereka, dan kejutan kuat muncul di hati mereka. Jun Changqiao tidak terkejut, karena saat perangkat seperti meriam muncul, dia menyadari bahwa itu pasti senjata berteknologi tinggi dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Celepuk, celepuk, pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte abadi utama jatuh ke tanah satu demi satu dan berdiri dengan susah payah. Mereka tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah. Dari wajah pucat mereka, terlihat jelas bahwa mereka terluka parah. Pembangkit tenaga puncak kebenaran mencari Rilem terluka oleh satu pukulan. Kekuatan sinar itu benar-benar menakutkan. Suara terkejut datang dari kapal perang utama. Itu benar-benar dapat menahan serangan gelombang kehancuran transenden kelas 3. Tampaknya kekuatan seni bela diri secara keseluruhan dari dunia ini tidak lemah. Perjalanan ini seharusnya tidak sia-sia. Kita dapat memperoleh sumber daya yang tidak terduga. Petik 2, Zenren Tonggu, Masato Kitano, dan pembudidaya keliling lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte abadi utama dengan mudah dikalahkan. Kapal perang yang tiba-tiba muncul ini sangat berbahaya. Itu mungkin menyebabkan alam atas jatuh ke dalam kutukan abadi. Lupakan, lupakan. Karena kamu tidak ingin bekerja sama, aku akan menemukannya sendiri. Suara mendesing, suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sejumlah besar drone terbang keluar dari 10 kapal perang lagi. Kemudian, mereka dengan cepat terbang mendekati tanah, memancarkan cahaya inframerah seolah-olah mereka sedang menjelajahi medan. Hentikan mereka, pembangkit tenaga dari Sekte Abadi Lingtian berteriak dengan marah. Pergi, pergi, pembangkit tenaga Sekte Abadi yang berkumpul di Gunung Abadi Ion bergegas bersama, semua mengunci drone yang sepertinya mencari sesuatu. Mereka benar untuk menghentikan mereka. Karena mereka mencari urat mineral di alam atas. Jika mereka benar-benar membentuk pencarian karpet, semua sumber daya yang terkubur di bawah tanah akan ditemukan oleh semacam teknologi tinggi dan menjadi milik orang luar. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, ratusan seniman bela diri dari 10 sekte abadi utama terlibat dalam pertempuran sengit dengan drone yang terbang seperti lalat. Semua jenis lampu berkelap-kelip di langit dan di ketinggian rendah, menunjukkan efek khusus yang spektakuler. Murid, Zenren Tonggu berkata dengan suara rendah, siapkan formasi dan lindungi dirimu. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar. Bersamanya adalah Masato Kitano, 7 orang bijak dari Sekte Ethereal, dan pembudidaya lepas lainnya, serta para ahli dari berbagai klan. Kedatangan tiba-tiba orang luar merupakan ancaman bagi seluruh alam atas. Oleh karena itu, sebagai anggota alam atas, sudah sewajarnya tugas mereka untuk mempertahankan tanah air mereka. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata, apa yang harus kita lakukan? Lihat saja, kata Jun Changqiao. Berdengung, formasi perlindungan sekte besar mulai berlaku. Berdengung, sistem pertahanan kedua dari Myriad Ancient Immortal Mountain mulai berlaku.
Setelah semua formasi diaktifkan secara normal, Jun Changqiao benar-benar berdiri di depan aula utama dan menonton pertunjukan. Bukannya dia tidak ingin membantu, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tabrakan semacam ini antara peradaban bela diri tinggi dan peradaban teknologi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memastikan bahwa sekte itu tidak terpengaruh. Ding, misi tingkat epik diaktifkan. Petik 2. Jun Changqiao tercengang ketika mendengar pemberitahuan tiba-tiba. Mengingat situasi saat ini, itu normal untuk memberikan misi sampingan, tetapi sedikit tidak logis untuk memberikan misi epik. Lagi pula, prasyarat untuk memicunya adalah mencapai puncak alam tertentu. Dia belum melakukan apa-apa dan belum menghancurkan experience talisman, jadi mengapa ada di sini? Dia membuka panel dan mengklik pengantar. Misi epik alam atas 5. Rincian misi, Armada Ketiga Dunia Jiwa Astral telah menginvasi alam atas. Tuan rumah dan sekte harus berbagi kehormatan dan aib, maju dan mundur bersama, dan membela tanah air mereka. Kondisi misi, tembak jatuh 010000 drone, tembak jatuh 02 pesawat ulang-alik. Hadiah misi, petik 2, petik 2. Setelah membaca pengantar misi, Jun Changqiao memeluk kepalanya dan menangis. Ini memaksaku untuk pergi ke medan perang. Tidak masalah untuk menggigit peluru dan pergi, tetapi dia hanya bisa bertindak sebagai asisten di sayap. Namun, kondisi misinya adalah menembak jatuh 10.000 drone dan 2 pesawat ulang-alik. Menatap kapal perang besar yang seperti gunung, Gou Sheng ingin menangis tetapi tidak menangis. Aku bahkan tidak bisa menembus puncak rilem pencarian kebenaran. Bagaimana aku bisa menembak jatuh mereka? Sistem berkata, karena misi epik memiliki persyaratan seperti itu, pasti ada kesempatan untuk menyelesaikannya. Hanya sedikit lebih sulit. Jangan berkecil hati, tuan rumah. Ini tidak sedikit lebih sulit. Jun Changqiao meraung, ini lebih sulit daripada naik ke langit. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata, tidakkah menurutmu kapal perang ini mirip dengan benteng langit berbintang? Mereka sedikit mirip. 10 kapal perang besar memiliki kesamaan dengan bekas benteng langit berbintang, yaitu penampilan mereka seperti dinding besi, seolah-olah tidak bisa dihancurkan. Tunggu. Jun Changqiao mendapat ilham dan berkata, kita bisa meledakkannya. Detik berikutnya, ekspresi sedih muncul di wajahnya. Jika dia ingin meledakkan kapal perang sebesar itu, bahan peledak biasa pasti tidak akan berfungsi, kecuali jika itu adalah bom jiwa. Namun, benda ini hilang setelah meledakkan benteng langit berbintang. Ini sangat sederhana. Segarkan toko. Jika kita benar-benar dapat menyegarkannya saat ini, bukankah para pembaca akan berpikir bahwa itu terlalu disengaja? Mengapa kamu begitu peduli? Pengaturan surga adalah yang paling penting. Betul sekali. Jun Changqiao buru-buru membuka toko dan berdoa dalam hatinya, Buddha Gautama, Kaisar Giok, Bodhisattva Guan Yin, tolong beri aku kekuatan. Astaga, astaga, pada saat ini, ratusan drone terbang dari langit. Rudal ditembakkan satu demi satu, langsung membombardir sistem pertahanan kedua Gunung Abadi Ion. Bum bum bum, di bawah kekuatan teknologi tinggi semacam ini, lapisan pertahanan yang dibentuk oleh tetua Taixuan langsung rusak. Astaga, astaga, ratusan drone tidak berhenti di situ. Mereka mengitari Gunung Abadi Ion dan akhirnya mengunci sekte sepanjang masa, yang hanya tersisa dengan formasi perlindungan sekte. Ini merepotkan. Zenren Tonggu, yang berada di bagian lain langit, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Kemudian, matanya melebar karena ribuan monster baja humanoid besar tiba-tiba terbang keluar dari formasi perlindungan sekte. Mereka melayang di atas sekte dan mengangkat telapak tangan mereka. Sebuah pusaran muncul di tengah telapak tangan mereka. Apa ini? Masato Kitano terkejut. Sebuah suara datang dari kapal perang utama. Ada Mesya di dunia ini. Retakan, retakan, ribuan mekanisme Diablo sudah siap. Zhong Yi, yang mengemudikan Mesya pertama, mendorong tuas dan berteriak, serang. Astaga, astaga, dalam sekejap, di bawah aktivasi arai dan batu mistik, seberkas cahaya melesat keluar dari telapak tangan Mesya dan langsung terjalin untuk membentuk pemandangan yang mempesona. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun 100 drone mengelak ke kiri dan ke kanan, mereka tidak dapat menahan ribuan serangan dan dengan cepat ditembak jatuh satu persatu. Beberapa meledak di tempat, sementara yang lain jatuh ke hutan belantara dengan asap hitam mengepul. Tentu saja, ada juga yang lolos dan memanfaatkan kesempatan untuk menembakkan rudal. Huf, huf. Gu Zhaoxi terbang keluar dari formasi perlindungan sekte dan melepaskan energi roh sejatinya. Itu langsung terwujud menjadi telapak tangan raksasa dan meraih rudal dengan tangan kosong. Kemudian,
Dia melemparkannya kembali dan langsung meledakkan drone yang melayang di kejauhan. Ledakan, di puncak tertinggi sekte sepanjang masa, Xiao Ziji, yang telah berubah menjadi Mesha, berdiri di belakangnya. Dia mengangkat ribuan senjata Gatling di tangan kirinya dan senapan mesin berat dengan peluru di tangan kanannya. Dia langsung mengaktifkan dada-dada. Dadanda, dadanda, bum bum bum, ding, kami menembak jatuh 1.610.000 drone. Petik 2. Ding, kami telah menembak jatuh 4.810.000 drone tak berawak. Petik 2. Ding, di bawah penindasan ribuan mekanisme Diablo dan hujan peluru, 100 drone yang menyerang sekte sepanjang masa semuanya hancur. Jumlah misi tingkat epik juga melonjak dari 0 menjadi 100. Di luar sekte, pertempuran teknologi seindah lukisan. Di dalam sekte, Jun Changqiao masih dalam perjalanan ke toko. Drone itu kecil, cepat, dan rapuh. Selama seseorang dapat secara akurat menangkap mereka, bahkan seorang kultivator rilem inti reinkarnasi tingkat rendah dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Tapi masalahnya adalah, ada terlalu banyak dari mereka. Pada saat ini, lebih banyak yang terbang dari 10 kapal perang seperti belalang. Meskipun 10 sekte abadi utama dan pembudidaya keliling membunuh mereka di semua tempat, situasi keseluruhan tidak secepat drone keluar. Untungnya, berbagai sekte dan bala bantuan telah dimobilisasi terlebih dahulu, sehingga mereka dapat dengan cepat bergabung dalam pertempuran dan menghentikan penyebaran drone. Yang lebih buruk adalah beberapa dari mereka dengan sengaja mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka, sementara yang lain secara aktif mencari sumber daya. Ledakan, ledakan, ratusan drone membombardir pegunungan yang diselimuti racun, meledakkan terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Kemudian, mereka menembakkan semacam cahaya ke dalam. Desir, 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 tempat ini terlalu biasa, tidak ada atribut langit dan bumi, tapi ada tambang batu desir yang tersembunyi di sini. Jika itu di masa lalu, para pembudidaya akan bergegas ketika mereka melihat batu desir. Sekarang, yang perlu mereka lakukan adalah menghentikan benda terbang aneh ini sesegera mungkin. Mereka tidak bisa membiarkan mereka mengambil sumber daya bela diri mereka. Gedebuk, di dekat tambang Swiss Stone, Ryu Sinan berjalan mendekat. Dia pertama-tama meletakkan peti mati batu, mengulurkan jari-jarinya, dan meraih kekosongan. Dia berteriak, jaring tak terhindarkan. Berdengung, berdengung, ruang di sekitarnya dengan cepat berputar dan terlipat seperti selimut. Para pembudidaya yang datang untuk menghentikan mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Mereka berpikir, untungnya, ada pembasmi iblis yang bisa mengendalikan ruang. Kalau tidak, desir, desir, pada saat ini, ratusan drone menembakkan cahaya khusus dari ekornya. Mereka melewati ruang terlipat dan kembali ke kapal perang utama dengan muatan penuh. Ryu Sinan mengerutkan kening. Mereka benar-benar bisa menembus ruang. Tambang telah digali. Mereka sekelompok bandit sialan. Semua seniman bela diri bergegas ke tambang. Ketika mereka melihat interiornya kosong, mereka langsung marah. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, serangkaian ledakan datang dari langit. Semua orang melihat ke atas dengan kaget dan melihat kelompok pembudidaya yang lebih kuat bergegas mendekat. Ada sebanyak 3 hingga 5.000 dari mereka. Beberapa dari mereka berasal dari Sekte Kebenaran dan Dao, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari 10 sekte abadi besar. Untuk dapat memiliki otoritas mutlak di alam atas, fondasi dan kekuatan dari 10 sekte kuno masih sangat kuat. Ide Gou Sheng sebelumnya untuk menyatukan para pembudidaya nakal dan berbagai ras untuk menggulingkan Raja Surgawi hanyalah angan-angan. Penatua Hu, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Surgawi Lingtian berteriak, serang kapal perang di atas. Masalah terbesar sekarang adalah bahwa ada aliran UAV yang tak ada habisnya terbang keluar dari dalam. Hanya dengan menghancurkan mereka, mereka dapat menyingkirkan sumber masalahnya. Pergi, astaga, suara mendesing. Petik 2, dalam sekejap, ribuan pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte abadi utama terbang ke langit. Semua jenis energi berkumpul, dan pemandangan paling menarik sejak awal pertempuran meletus. Pembaca yang tidak memiliki perangkat seluler yang baik disarankan untuk mengaktifkan pengaturan terendah untuk menghindari crash. Perjuangan yang sia-sia, suara menghina datang dari kapal perang utama. Retakan, retakan, sistem serangan dari 10 kapal perang semuanya diaktifkan. Semua jenis meriam dan moncong senjata menjulur dan membidik ribuan ahli yang menyerang mereka, meluncurkan daya tembak paling ganas. Peng-peng-peng, desir, desir, semua jenis rudal Streamer dan peluru Streamer menghujani seperti badai. Ledakan, ledakan, cahaya energi berkedip di langit, dan lingkungan yang gelap diwarnai putih.
Ribuan pembangkit tenaga listrik yang bergegas tidak bisa menahan daya tembak sama sekali. Mereka hanya bisa membentuk penghalang pertahanan di depan mereka dan mundur selangkah demi selangkah. Dalam tabrakan antara peradaban bela diri tinggi dan peradaban teknologi, sejauh menyangkut situasi saat ini, hanya 10 kapal perang raksasa yang cukup untuk menekan mereka sampai mereka tidak bisa mendekat. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa senjata sinar yang melukai puncak alam pencarian kebenaran tidak digunakan. Itu akan menghabiskan banyak energi atau membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kedua kalinya. Adegan seluruh alam atas yang berperang melawan penjajah asing terlalu mahal, jadi kamera dengan cepat beralih ke sekte sepanjang masa. Meskipun 100 UAV hancur, karena Mesha memiliki daya tembak yang berat, itu segera menarik perhatian para penjajah. Mereka segera mengerahkan beberapa tim untuk melancarkan serangan lagi. Eselon atas dan murid inti sekte terbang satu demi satu. UAV sangat cepat. Tanpa kekuatan Buzausi yang bisa menangkap misil dengan tangan kosong, bagaimana mereka bisa bertarung? Saat ini, salah satu teknik seni bela diri akhirnya berguna. Desir, Li Qingyang, Ye Xingchen, dan yang lainnya menjaga langit di atas sekte. Mereka terus melambaikan jari mereka, dan aliran cahaya warna-warni meledak. Itu benar, 7 Sunglaw Break mendalam, UAV sangat cepat. Teknik seni bela diri jarak menengah seperti Heaven Crossing Palm Print tidak bisa mengenai mereka sama sekali. Selain itu, mereka sangat licik dan tidak akan dengan bodohnya terbang. Oleh karena itu, seni bela diri jarak jauh yang diciptakan oleh 7 Sage mendalam sangat berguna. Melihat bahwa kakak senior mereka telah menggunakannya, para murid sekte luar mengikutinya. Dalam sekejap, sekte di bawah perlindungan formasi perlindungan sekte besar dipenuhi dengan sinar cahaya berwarna-warni. Mereka terjalin menjadi jaring yang tak terhindarkan dan meledak ke arah beberapa UAV yang bergegas. Diakui, para murid sekte luar tidak kuat dan tidak bisa memaksimalkan Seven Profound Sunglaw Break. Namun, ada 100.000 dari mereka. Mereka berdiri di puncak gunung, di arena pencaksilat, dan area lainnya. Ketika mereka melepaskan serangan mereka bersama-sama, skala serangannya sangat eksplosif. Selain kelemahannya, efek khusus tidak kalah dengan dunia luar. Ledakan, UAV tidak bisa menghindari hujan peluru. Apalagi mereka dijaga dari segala arah. Mereka hanya bisa meledak di tempat atau jatuh ke hutan. Ding, ding, ding. Petik 2. Saat para murid menyerang bersama, pemberitahuan berdering di telinga Jun Changqiao. Jumlahnya berangsur-angsur meningkat dari 100 menjadi 200, lalu 300. Aku sudah berdosa. Di sini. Tangkap. Us. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan melemparkan sesuatu ke Xiao Ziji. Yang terakhir menangkapnya dan menemukan bahwa itu seperti peluncur roket. Dia berkata dengan tatapan membara, senjata baru. Betul sekali, senjata baru. Jun Changqiao membelinya sambil menyegarkan toko. Itu disebut versi yang disempurnakan dari peluncur roket RPG Godly Modified. Efek spesialnya adalah Precise Split Shot. Kepala keluarga, Xiao Ziji berkata, apakah itu menggunakan inti kristal sebagai sumber energinya? Tidak, Jun Changqiao terus menyegarkan toko dan menjawab, gunakan batu asli. Dipahami, Xiao Ziji buru-buru mengeluarkan lusinan batu asli dan menghubungkannya ke sumber energi internal. Dia langsung mengintegrasikannya ke dalam mesin seperti bagaimana dia akan mengisi ulang senjata lain. Pada akhirnya, dia menggunakan 100 dari mereka untuk membentuk cangkang. Ini pasti sangat kuat, suara mendesing. Xiao Ziji meletakkan peluncur roket di bahunya dan berteriak, Patriark, siapa yang kamu tembak? Tembak siapapun yang datang. Oke, Xiao Ziji buru-buru mengkalibrasi instrumen bidik dan mengunci beberapa jet tempur yang terbang keluar dari kapal perang utama. Dia berkata dengan dingin, aku akan mengirimmu ke surga. Pemicunya ditarik. Suara mendesing. Cangkang yang terkondensasi dari batu asli tiba-tiba meletus dengan tirai tipis. Itu dengan cepat menarik busur yang indah dan meledak ke arah ratusan jet tempur tak berawak. Xiao Ziji tercengang. Ketika dia melakukan kontak dengan senjata semacam ini saat itu, dia dikirim terbang dengan mundur lebih dari sekali. Sekarang dia menggunakan tipe baru, dia sebenarnya tidak merasakan getaran apapun. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan menyebar ke Ion Immortal Mountain. Awan jamur besar yang menyala tiba-tiba muncul, dan beberapa jet tempur yang terbang di atasnya semuanya dimusnahkan. Terlalu kuat, Xiao Ziji sangat gembira. Ledakan. Pada saat yang sama, ledakan yang lebih memekakkan telinga datang dari langit. Sebuah kapal perang raksasa di tepi terluar terbelah dua dan meledak di tempat. Gelombang energi beriak langsung menyebar di setengah dari alam atas.
Sial, Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya. Di bawah upaya berbagai pembangkit tenaga listrik, sebuah kapal perang yang tidak bisa ditembus dihancurkan. Namun, itu tidak dilakukan oleh Gou Sheng, jadi jumlah misi selalu nol. Bom jiwa, saudaraku, cepatlah keluar. Jika mereka semua terbunuh, saya akan menggunakan bom jiwa untuk menyelesaikan misi. Penghancuran kapal perang terluar sangat mendorong seniman bela diri alam atas. Mereka menyadari bahwa meskipun benda ini memiliki pertahanan dan daya tembak yang kuat, itu tidak bisa dihancurkan. Pergi, para pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte abadi berteriak. Di bawah pimpinan mereka, sekte-sekte utama dan pembudidaya keliling mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengunci kapal perang kedua, mengumpulkan energi mereka untuk menekannya. Seniman dan kekuatan bela diri ini mungkin musuh, atau mereka mungkin memiliki dendam, tetapi ketika rumah mereka diserang, mereka benar-benar bersatu melawan musuh. Ledakan, ledakan, semua jenis energi meledak di udara, dan semua jenis sinar cahaya dan drone berputar-putar. Dalam pertempuran kacau seperti itu, pasti ada pengorbanan. Oleh karena itu, mayat dan bagian-bagian mesin bisa terlihat jatuh dari langit. Sial, di kapal perang utama, pemuda yang duduk di ujung meja sangat marah. Sebagai komandan armada ketiga alam jiwa astral, dia belum pernah dikalahkan dalam ratusan pertempuran di alam semesta yang luas. Sekarang, salah satu kapal perangnya hancur di sini. Kapten, seorang bawahan yang duduk di depan layar cahaya yang mirip dengan formasi berkata, analisisnya sudah keluar. Tempat ini dari alam atas dan telah mencapai kuasi kelas 2. Kuasi kelas 2, pemuda itu menyadari, tidak heran itu sangat kuat. Kapten, bawahan di depan layar cahaya berkata, menurut Nexus Spiritual Astral, ada pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan tempur lebih dari 10.000 di dunia ini. Apa? Setelah mendengar laporan itu, ekspresi pemuda itu langsung berubah. Mundur, mundur segera. Ya, bawahan segera memberitahu 8 kapal perang lainnya untuk mundur. Dilihat dari nada dan suasananya, sepertinya sangat mendesak. Sekte sepanjang masa, Jun Changqiao sangat cemas sehingga pantatnya akan terbakar. Dia berpikir bahwa akan sulit bagi alam atas untuk berurusan dengan para penyerbu ini dan bahwa dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan dunia. Namun, sebuah kapal perang hancur begitu cepat. Tidak, dia harus bergegas. Jika mereka mengurusnya terlebih dahulu, bagaimana dia bisa menyelesaikan misi epik? Karena jumlah tetap yang diberikan oleh VIP, Jun Changqiao terus menyegarkan. Dia bahkan melihat sepintas dan segera mengganti bom jiwa. Dia telah melewatkan banyak resep dan peralatan. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, kapal perang sedang bergerak. Jun Changqiao mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat bahwa 9 kapal perang menekan para ahli yang datang ke arah mereka dengan senjata sementara mereka berbalik untuk menghadapi pusaran besar. Drone yang bertebaran di langit kembali satu demi satu, seolah-olah mereka bersiap untuk menyelinap pergi. Apakah mereka mencoba melarikan diri? Sistem berkata, berdasarkan situasi saat ini, meskipun kapal perang ini akan menyebabkan kerusakan serius pada alam atas, harga yang harus dibayar adalah mereka pasti akan musnah. Oleh karena itu, mundur adalah pilihan yang sangat bijaksana. Sial, Jun Changqiao mengutuk keras. Jumlah drone yang ditembak jatuh jauh lebih sedikit dari 10.000, terutama karena tidak ada target yang tercapai. Jika mereka dibiarkan melarikan diri, dia tidak akan bisa menyelesaikan misi epik. Bukankah dia akan terjebak di alam selamanya? Karena kapal perang memiliki niat untuk mundur, drone yang semula berencana untuk menyerang sekte sepanjang masa semuanya mundur. Li Qingyang, Su Xiaomo, dan yang lainnya bernapas dengan cepat saat senyum tipis muncul di wajah mereka. Pertempuran dengan drone tidak berlangsung lama, tetapi dia mampu melepaskan Seven Profound Sunglaw Break tanpa menahan diri. Seluruh proses itu riang dan tidak terkendali. Itu pertarungan yang bagus. Su Xiaomo menyeringai. Tidak pernah segila ini. Melawan drone kali ini juga merupakan pengalaman pertumbuhan yang berharga bagi para murid sekte. Pada saat yang sama, mereka lebih menyadari kekuatan dari Seven Profound Sunglaw Break. Pada saat ini, para seniman bela diri dari alam atas menyadari bahwa kapal perang sedang mundur, jadi mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, hanya kerutan Gu Zhaoxi yang semakin dalam. Munculnya pusaran air besar dan kapal perang membuat kegelisahan di hatinya sangat kuat. Sekarang musuh berencana untuk mundur, itu seharusnya mereda, tetapi sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Mungkinkah? Gu Zhaoxi terkejut. Penjajah asing ini masih memiliki bala bantuan. Apakah alam atas akan menghadapi krisis yang lebih besar? Suara mendesing.
Wos, pada saat ini, 9 kapal perang yang telah berbalik menembakkan energi yang mengepul dari ekor mereka dan menuju ke pusaran air. 10 sekte abadi besar, Zenren Tonggu, dan pembudidaya nakal lainnya tidak mengejar mereka. Ini karena ketika musuh mundur, daya tembak mereka masih dalam kekuatan penuh dan bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Alam atas, suara suram seorang pemuda datang dari kapal perang utama. Aku akan kembali. Setelah menghancurkan salah satu kapal perangnya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Petik 2, petik 2. Semua pembangkit tenaga listrik mengerutkan kening. Kapal perang aneh semacam ini yang tiba-tiba muncul memiliki kekuatan yang sangat kuat tanpa mengirimkan seniman bela diri. Jika itu kembali dan membawa lebih banyak orang, itu benar-benar akan menjadi krisis besar. Bodoh. Pada saat ini, kata-kata vulgar datang dari sekte sepanjang masa. Semua orang melepaskan pikiran mereka dan melihat ke atas dengan kaget. Mereka melihat Jun Changqiao berdiri di gunung tertinggi, memegang sebuah benda dan berkata, "Kamu datang dan pergi sesukamu. Sudahkah kamu meminta izinku?" Petik 2, petik 2. Ekspresi Zenren Tonggu menjadi menarik. Para penyerbu ini dikalahkan oleh pasukan gabungan dari 10 sekte abadi besar dan yang lainnya, dan murid ini baru saja melompat keluar dan berteriak. Ini sedikit, tak tahu malu. Anak, sebuah suara datang dari kapal perang utama. Meh milikmu ini sedikit menarik. Lain kali aku datang, aku akan mempelajarinya dengan cermat. Saya minta maaf. Jun Changqiao mengambil peluncur roket yang baru dibeli dan berkata, tidak akan ada waktu berikutnya untuk Anda dan armada Anda. Pak, dia menekan tombol, ledakan. Dalam sekejap, bola meriam dengan aliran cahaya di belakangnya meledak, tetapi tidak menyerang kapal perang. Sebaliknya, ia terbang ke area yang lebih tinggi dari kapal perang dan kemudian jatuh secara vertikal. Dalam prosesnya, itu langsung hancur dan berubah menjadi bola meriam kecil. Kamera tiba-tiba berhenti. Kata-kata, tembakan kunci divisi tepat, memenuhi seluruh layar. Bum bum bum, bum 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 bum. Bola meriam langsung meledak di kapal perang utama seperti hujan. Untuk sesaat, ledakan dan bola api sering muncul, tetapi tidak melakukan apa-apa. Peluncur roket RPG yang baru dan lebih baik dapat digunakan untuk meledakkan drone, tetapi itu pasti akan seperti gigitan nyamuk ketika digunakan untuk meledakkan kapal perang baja yang bahkan tidak dapat diguncang oleh negara pencari kebenaran. Anak, petik 2, pemuda itu mencibir dan berkata, senjatamu tidak buruk. Tunggu aku. Kapten. Salah satu bawahannya berkata, seseorang bergegas. Pada penghalang yang sama, Gu Zhaoxi berubah menjadi aliran cahaya dan mendekati kapal perang utama sendirian. Ada ekspresi tekad di wajahnya. Cek, pemuda itu berkata dengan nada menghina, kamu mencari kematian. Jika itu adalah sekelompok pembangkit tenaga listrik alam atas yang datang dari belakang, dia mungkin takut. Tapi itu hanya satu orang, dan menurut analisis data layar cahaya, kekuatan tempurnya kurang dari 1000. Dia bisa diklasifikasikan sebagai lalat. Hancurkan dia, pemuda itu memerintahkan, cepat evakuasi tempat ini. Ya, kakak. Semua senjata dari kapal perang utama dan beberapa kapal perang tambahan ditujukan pada Gu Zhaoxi yang sedang terbang. Yang terakhir meledakkan kekuatan roh sejatinya dan mengubahnya menjadi tangan besar. Dia meraung, sejak zaman kuno, siapa yang belum mati? Serahkan hati yang setia padaku. Saudara laki-laki. Berdiri di puncak gunung, Jun Changqiao meletakkan peluncur roket, memberi hormat, dan berkata, hati-hati. Desir, puncak gerimis, puncak kavaleri perang, puncak medis, puncak formasi, dan aula lain dari sekte sepanjang masa, 100.000 murid semuanya mengangkat kepala dan memberi hormat kepada Gu Zhaoxi dengan standar penghormatan militer tertinggi. Tuan muda, semoga perjalananmu aman, suaranya yang dalam mengguncang langit. Samar-samar, seolah-olah Gu Zhaoxi berbalik dan menatap sekte sepanjang masa dengan senyum cerah di wajahnya. Dongfeng Express, misinya akan selesai. Boom! Ditemani oleh raungan yang menginspirasi, seluruh alam atas langsung diselimuti cahaya putih yang menyengat. Energi kekerasan bersiul dan menyapu, mengguncang ruang menjadi berkeping-keping. Boom boom boom, boom 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 boom, ding, menembak jatuh 12 kapal perang shuttle. Petik 2. Ding. Menembak jatuh 32 kapal perang shuttle. Petik 2. Ding. Menembak jatuh 92 kapal perang shuttle. Petik 2. Ding. Kami menembak jatuh 3.591.110.000 drone. Petik 2. Ding ding ding. Ding 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 ding. Apa itu ledakan besar? Hari ini, Zenren Tonggu dan pembudidaya keliling lainnya dan sekte abadi utama semuanya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri.
Tepatnya, mereka telah menyaksikannya dengan cara yang sangat memalukan. Karena saat awan jamur yang menutupi setengah dari langit naik, mereka semua dikirim terbang oleh energi kekerasan tanpa kecuali. Berdebar, 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 berdebar. Satu persatu, para pembudidaya rilem pencarian kebenaran puncak terhuyung-huyung ke tanah, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Inti ledakan itu tinggi di langit, paling dekat dengan pusaran. Bahkan mereka terpengaruh. Jika mereka lebih dekat, bukankah mereka akan mati di tempat? Memikirkan ini, semua orang berkeringat dingin. Ledakan yang mengerikan dan rangkaian ledakan berikutnya berlangsung lama. Ruang di sekitarnya bisa terlihat hancur seperti jaring laba-laba. Semua orang tahu bahwa ini hanya area yang terpengaruh oleh energi. Rentang ledakan pasti lebih mengerikan. Ledakan yang menghancurkan bumi itu tak terlupakan. Sekte sepanjang masa. Buntut dari ledakan itu belum berakhir, dan Jun Changqiao tidak meletakkan tangannya yang memberi hormat. Betul sekali, tepat ketika 9 kapal perang hendak melarikan diri, dia akhirnya menyegarkan bom jiwa. Menurut pengantar, itu berasal dari misi utama kenaikan sekte. Itu mahal dari segi harga. 1 juta poin kontribusi dan 1000 poin reputasi. Musuh hendak melarikan diri, jadi Jun Changqiao membelinya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, selama dia bisa menyingkirkan kapal perang dan menyelesaikan misi epik, tidak masalah bahkan jika dia bangkrut. Tapi ada masalah, bagaimana dia harus melempar bom setelah membelinya. Jun Changqiao telah melihat kekuatan bom jiwa ketika meledakkan benteng langit berbintang. Karena dia menggunakan senjata nuklir semacam ini, dia harus meledakkannya dalam jarak dekat. Kalau tidak, itu akan dengan mudah mempengaruhi sekte. Saudara laki-laki, pada saat ini, Gu Zhaoxi mengerutkan kening dan berkata, saya merasa tidak nyaman. Mengerti, saudara memiliki roh reinkarnasi. Setiap kali dia mati, dia akan menjadi lebih kuat. Seharusnya tidak ada masalah baginya untuk mengambil bom dan meledakkannya. Saudara laki-laki, Jun Changqiao berkata dengan serius, ada hal yang sangat hebat dan penting yang harus kamu lakukan. Besar, penting, Gu Zhaoxi tercengang dan berkata, ada apa? Desir, Jun Changqiao meletakkan bom jiwa di tangannya dan menunjuk ke kapal perang yang telah diaktifkan. Aku akan melindungimu, kamu bertanggung jawab untuk membuang benda ini. Sesederhana itu, sesederhana itu. Baik, Gu Zhaoxi memasang bom jiwa dan hendak terbang ke kapal perang. Saudara laki-laki, tiba-tiba, suara Jun Changqiao datang dari belakangnya, benda yang kamu pegang telah meledakkan benteng kosmik sebelumnya. Gu Zhaoxi berhenti, ekspresi wajahnya menjadi menarik. Setelah putaran kedua penyiksaan, dia mendapatkan kembali semua ingatannya tentang alam semesta yang lebih rendah. Karena itu, dia tahu apa yang dimaksud saudaranya. Begitu dia pergi ke sana, akan sulit baginya untuk kembali. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi tidak berbalik, tidak bisakah aku pergi? Kamu tidak harus pergi. Bahkan jika dia memiliki roh samsara dan dapat dibangkitkan setelah kematian, Jun Changqiao tidak akan memaksanya. Ini karena 10 sekte abadi besar tidak memiliki hak untuk menentukan baik dan jahat, dan dia juga tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa orang lain, terutama saudaranya sendiri yang hidup dan mati. Fiuh, Gu Zhaoxi menarik napas dalam-dalam dan berkata, gadis itu memiliki tubuh iblis suci bawaan. 10 sekte abadi besar pada akhirnya akan membuat segalanya menjadi sulit baginya. Jika pengorbanan satu orang sebagai ganti kedamaian dia dan sekte, aku, Gu Zhaoxi, tidak akan melalaikan tanggung jawabku. Desir, Jun Changqiao tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil peluncur roket dan memasangnya di puncak gunung. Saudara laki-laki, kakak akan mengantarmu, paman bela diri. Semua murid melihat ke belakang orang benar itu, dan air mata menggenang di mata mereka. Pak, Gu Zhaoxi menundukkan kepalanya, menyalakan cerutu dan mengisapnya. Saya sangat senang akhir-akhir ini karena saya mengenal Anda Martial Nepheu yang cantik. Ledakan, cangkang efek khusus peluncur roket yang dimodifikasi dewa itu ditembakkan. Gu Zhaoxi tidak punya waktu untuk menghirup kedua. Dia melemparkan cerutu ke tanah dan terbang tanpa ragu-ragu. Meskipun prosesnya cepat, kamera bergerak sangat lambat. Itu sangat lambat sehingga topeng di wajahnya secara bertahap jatuh, mengungkapkan penampilan aslinya. Hidupnya adalah Gu Zhaoxi, kematiannya adalah Gu Zhaoxi. Wosh! Sinar besar cahaya terbang keluar dari sekte sepanjang masa dan bergegas menuju 9 kapal perang dengan tekad. Itu dia, seorang sipir dari Rilem Hall mengerutkan kening. Pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi Ling Tian bertanya, siapa? Pengkhianat, kata sipir dengan susah payah, Gu Zhaoxi. Apa? Pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte surgawi utama tercengang.
Bahkan para pembudidaya nakal seperti Zenren Tonggu dan Masato Kitano tercengang. Pria kecil yang mengenakan seragam sekte sepanjang masa adalah pengkhianat yang telah melawan Realm Hall selama ini. Karena mereka tidak mengenalinya pada awalnya, mengapa dia tiba-tiba mengungkapkan penampilan aslinya dan bergegas menuju 9 kapal perang sendirian? Mungkinkah dia ingin mengambil kesempatan untuk mati dan bereinkarnasi menjadi lebih kuat? Untungnya, Gu Zhaoxi tidak tahu apa yang dipikirkan oleh para pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte surgawi utama. Jika tidak, dia akan pergi dan berteriak, "Saya tidak akan melakukan ini lagi." Siapapun yang ingin melakukannya dapat melakukannya. Boom! Ketika bom jiwa meledak sepenuhnya dan awan jamur besar menutupi setengah dari alam atas, pembangkit tenaga listrik yang curiga akhirnya mengerti bahwa pengkhianat dan penyerbu telah binasa bersama. Pahlawan, Zenren Tonggu berkata dengan kagum, pahlawan hebat. Mengorbankan diri sendiri untuk kebaikan yang lebih besar. Masato Kitano berkata, aku akan selalu mengingat semangat tanpa pamrih dan tak kenal takut ini. Kedua bersaudara ini sengaja melebih-lebihkan emosi mereka agar para seniman bela diri lainnya akan ingat bahwa Gu Zhaoxi adalah orang yang telah binasa bersama dengan musuh. Dia berasal dari sekte sepanjang masa. Seperti yang diharapkan, banyak pembudidaya nakal dan seniman bela diri memandangnya dengan hormat. Mereka tahu bahwa pengkhianat Gu Zhaoxi memiliki roh reinkarnasi dan dapat dibangkitkan setelah kematian. Namun, dia harus dihormati karena mengorbankan dirinya di saat kritis ini. Beritahu Tuan Klan Shen. Pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi Lingtian berkata dengan serius, hapus identitas Gu Zhaoxi sebagai pengkhianat. Ini, Diakon berkata dengan ragu-ragu, orang ini memiliki sifat keji, dia mungkin terus melakukan kejahatan setelah dibangkitkan. Kita akan berbicara tentang masa depan di masa depan. Saat ini, dia adalah seorang pahlawan. Dipahami, energi dan cahaya dari ledakan secara bertahap menghilang. Sebuah kawah besar muncul di langit. 9 kapal perang penyerbu juga dikonfirmasi telah sepenuhnya dimusnahkan dari notifikasi. Gu Zhaoxi, di bidang seni bela diri puncak utama, cerutu yang belum selesai masih menyala. Jun Changqiao mendarat dan mengambilnya. Kemudian, dia duduk bersila di atas lempengan batu dan menghirup dalam-dalam. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya menderita. Bahkan jika pemberitahuan menyelesaikan misi epik terdengar di telinganya, bahkan jika tingkat penyelesaiannya adalah 600%, bahkan jika hadiahnya murah hati, bahkan jika wilayahnya telah menembus dari transformasi ke-7 ke puncak. Doraemon pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk memfitnah Gou Sheng, tapi dia memilih untuk tetap diam dan tidak membela diri. Sebab, mampu menyelesaikan misi dan menerobos secara berurutan memang dibangun atas pengorbanan Gu Zhaoxi. Egois, aku terlalu egois. Kawah di langit ditakdirkan untuk membutuhkan waktu untuk diperbaiki, tetapi rasa sakit di hati Jun Changqiao tidak dapat dihapus. Kecuali, Gu Zhaoxi dilahirkan kembali dan datang ke sekte sepanjang masa lagi. Kepala keluarga, mata Su Xiaomo merah saat dia tersedak oleh isak tangis, mari kita adakan pemakaman yang mulia untuk Marsial Paman. Dia sudah mengenakan pakaian berkabung. Semua murid sekte sepanjang masa mengenakan pakaian berkabung. Sistem tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, ketika F** kamu memakai ini. Tanda pisah, PS, saya menulis ini dengan sangat serius, dan akhirnya cocok dengan label yang serius. Semuanya, jangan tertawa, bakar dupa untuk Gu Zhaoxi. Gu Zhaoxi mati lagi. Berbeda dengan masa lalu, kematiannya kali ini bukan hanya untuk sekte sepanjang masa, tetapi juga untuk Jun Changqiao, yang memungkinkannya mencapai puncak dari peringkat 7. Itu benar, dia telah maju 3 tingkat berturut-turut. Meskipun terobosan Yao Mengying sangat sengit, itu masih karena perpaduan fisik, jadi setidaknya ada beberapa dasar ilmiah. Di sisi lain, orang ini benar-benar gila. Mendesah, lupakan, bagaimanapun, dia tidak merasa senang dengan kematian Gu Zhaoxi. Li Qingyang dan yang lainnya mulai bergerak. Pertama, mereka mempertimbangkan di mana akan mendirikan aula berkabung. Kakak senior, Liu Wanxi tersedak, mari kita pilih aula binatang roh. Saya pikir itu baik-baik saja. Tidak masalah. Jadi, Raja Ungu duduk di paviliun batu jauh, terengah-engah karena marah. Dia menyaksikan saat mereka menghapus kata binatang dari Spirit Beast Hall. Aula yang sangat bagus berubah menjadi aula berkabung dalam sekejap. Karena kematian Gu Zhaoxi terlalu tragis, bahkan tidak ada mayat yang tertinggal. Dengan demikian, para murid hanya bisa menempatkan pakaian mantan di peti mati. Cukup. Zenren Tonggu dan Masato Kitano mendarat dan mengepalkan tangan mereka di aula berkabung dengan ekspresi serius. Teman kecil Gu,
Istirahatlah dengan tenang. Berbagai pembudidaya keliling dan seniman bela diri juga terbang, diam-diam menawarkan belasungkawa mereka dengan kekaguman. Pembangkit tenaga dari 10 sekte surgawi utama juga datang. Pada saat ini, konflik antara mereka dan sekte sepanjang masa untuk sementara dikesampingkan dengan kematian Gu Zhaoxi. Tidak diketahui apakah penerus fisik akan menjadi momok di masa depan, tetapi kenyataannya adalah bahwa sekte sepanjang masa telah melenyapkan penjajah dan memberikan kontribusi besar ke alam atas. Pahlawan, mereka harus dihormati dan diberi penghormatan. Setiap orang, di luar aula, Jun Changqiao yang linglung mengangkat kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak berencana untuk menawarkan sutra? Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Pergi. Pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi Ling Tian berkata, kita harus menawarkan sutra. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan 10.000 batu asli untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Gu Zhaoxi. Karena para tetua dari sekte abadi telah memberikan hadiah, para seniman bela diri dari sekte lain hanya bisa mengikutinya. Jadi, setelah beberapa perhitungan, mereka telah memperoleh 5 juta batu yang sangat dalam dan 200.000 batu sejati. Setiap orang, Jun Changqiao berkata, tetua sekte kami meninggal demi rakyat jelata di dunia. Segera, pemakaman akbar akan diadakan. Saya berharap lebih banyak orang akan datang untuk hadir. Sistem tidak bisa berkata-kata. Mereka mencoba memeras setiap nilai terakhir dari Gu Zhaoxi setelah kematiannya. Yakinlah, Jun Patriark, pembangkit tenaga listrik dari sekte surgawi Ling Tian berkata, saya sudah mengirim pesan ke Aula Jie. Pada hari penguburannya, semua sekte besar akan datang untuk memberi penghormatan. Jun Changqiao menatap langit dan berpikir, saudaraku, aku akan mengadakan pemakaman besar untukmu sehingga semua orang akan mengingatmu. Kamu dapat bereinkarnasi dengan damai. Wow, di sebuah desa pegunungan terpencil, suara tangisan bayi memecah kesunyian. Sudah lahir, aku seorang ayah. Saya seorang ayah. Petik 2. Seorang pria parubaya dengan tambalan di tubuhnya dengan penuh semangat mondar-mandir di depan ruang tengah. Dia kehilangan kendali atas emosinya dan tersandung dirinya sendiri. Pada saat ini, bidan berjalan keluar ruangan dengan bayi di gendongannya. Dia tersenyum dan berkata, ini anak laki-laki. Hahaha. Pria parubaya itu berdiri dan tertawa keras dengan tangan di pinggul. Keluarga Gu saya memiliki keturunan, keluarga Gu saya memiliki keturunan. Wow, bayi dengan kain lampin menangis keras dan meraung dalam hatinya, cara saya bereinkarnasi salah. Saya bereinkarnasi menjadi keluarga miskin. Bayi yang baru saja lahir sebenarnya memiliki pikiran yang sangat jernih dan mandiri. Ini benar-benar. Betul sekali, dia adalah Gu Zhaoxi, yang baru saja meninggal. Kekuatan bom jiwa tidak perlu dijelaskan. Bahkan jika seseorang memiliki roh reinkarnasi, mereka akan mati dengan sangat stabil. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup, jadi, mereka bereinkarnasi lagi. Tidak seperti kepemilikan jiwa Ye Xingchen, Gu Zhaoxi harus bereinkarnasi setiap kali dia mati. Jika dia beruntung, dia akan bereinkarnasi menjadi keluarga kaya. Jika dia tidak beruntung, dia akan bereinkarnasi menjadi keluarga biasa. Itu sangat disayangkan. Reinkarnasi ini agak buruk. Dia bereinkarnasi menjadi keluarga miskin. Lupakan. Gu Zhaoxi berkata pada dirinya sendiri, tidak masalah apakah lingkungannya baik atau buruk. Setelah lebih dari 10 tahun, saya akan menjadi orang baik lagi. Tunggu, bagaimana dia mati di kehidupan sebelumnya? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Gu Zhaoxi ingat namanya dan banyak hal, tetapi dia lupa ingatan yang paling penting. Itu sangat normal. Ini adalah efek dari reinkarnasi. Jika dia dirawat, selama dia bertemu Jun Changqiao lagi dan dipukuli oleh Arya di pagoda penjara Tianyuan, dia pasti akan segera memulihkan ingatannya. Kakinya tidak akan sakit, pinggangnya tidak akan sakit, dan dia akan bisa naik ke surga dalam satu tarikan nafas. Suami Gu, di kamar tidur, wanita lemah itu berkata, apakah kamu sudah memikirkan sebuah nama? Ya, pria parubaya dengan nama keluarga Gu tersenyum dan berkata, panggil saja dia Gu Gouwa. Wah, Gu Zhaoxi menangis. Meskipun itu adalah reaksi naluriah yang disebabkan oleh rasa lapar, nama Gouwa terdengar seperti bisa menyaingi Gou Sheng. Tunggu, siapa itu? Gou Sheng. Wah, Gu Zhaoxi tidak bisa mengingatnya, jadi dia hanya bisa menangis lebih keras. Malam hari, aula berkabung terang benderang. Desir.
Jun Changqiao duduk dengan dua toples anggur, dengan lembut membuka segel lumpur, melihat peti mati yang diletakkan di depannya, dan berkata, "Saudaraku, jika kamu belum menyeberangi jembatan ketidakberdayaan dan meminum sup nenek Meng, aku akan minum bersamamu." Teguk, teguk, The Drunken Dream awalnya sangat lezat, tetapi sangat pedas dan pahit di mulutnya. Minum tergantung pada suasana hatinya. Jika dia dalam suasana hati yang baik, 1000 cangkir tidak cukup untuk diminum dengan teman dada. Jika dia dalam suasana hati yang buruk, dia meminumnya seperti air kencing kuda. Karena dia, Gu Zhaoxi meninggal. Suasana hati Jun Changqiao bisa dibayangkan. Jadi setelah hanya seteguk, dia merasa mabuk, dan sakit hati menjadi lebih kuat. "Saudara laki-laki, aku terlalu egois." Jun Changqiao terus minum sambil berbicara. Anggur mengalir di sepanjang pipinya, dan tidak ada yang tahu apakah itu bercampur dengan air mata. "Jangan minum lagi." Cross of Flowers masuk dari luar, menekan toples anggur yang akan diangkat, dan berkata, "Kamu akan mabuk jika kamu minum lagi." "Kuharap kau mabuk." Jun Changqiao mendorong tangannya dan berkata, "Saya harap ketika saya bangun, tidak ada yang terjadi." Cross of Flowers berkata, "Kamu melarikan diri. Kakak meninggal 2 kali, semua karena aku." Jun Changqiao menunjuk ke dadanya dan berkata, "Apakah kamu tahu betapa sakitnya hatiku?" Cross of Flowers mengambil toples anggur dan berkata, "Gu Zhaoxi memiliki roh reinkarnasi. Setiap kali dia mati, dia akan menjadi lebih kuat. Mengapa kamu harus mempersulit dirimu sendiri? Beri aku anggur." "Tidak, Anda." Jun Changqiao berdiri, matanya berkilat marah. Detik berikutnya, alkohol masuk ke kepalanya, dan dia tiba-tiba ambruk di pelukan Rose of Flowers seperti lumpur. Sudut ini sangat rumit. Jika dia tidak tahu karakter Gou Sheng, dia akan curiga bahwa itu disengaja. Rose of Flowers membantunya menyekan noda anggur di pipinya dan bergumam, "Apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Bahkan jika kamu membiarkan saudaramu melakukannya lagi, dia akan memilih untuk mengorbankan dirinya untuk membantumu." Di desa pegunungan kecil, pada hari ketiga kelahiran Gu Zhaoxi, dia digendong ibunya. "Istri." Ayah membawa kapak yang agak berkarat di punggungnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan pergi ke gunung untuk berburu mangsa untukmu untuk memberi makan tubuhmu." Petik 2. Gu Zhaoxi diam-diam berkata, "Ayahku tidak akan mati di tangan binatang buas, kan?" Dia kehilangan ayahnya ketika dia masih muda, kehilangan ibunya ketika dia masih muda, dan bahkan kehilangan kedua orang tuanya. Dia telah dilahirkan kembali berkali-kali dan telah mengalami banyak hal. Halo. Tiba-tiba, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit, dan kapal perang muncul. Karena kebetulan melihat ke langit, Gu Zhaoxi segera melihatnya dan berkata dalam hatinya, "Mengapa kapal perang aneh ini begitu akrab? Makhluk dunia ini, dengarkan aku." Sebuah suara keras datang dari kapal perang utama, "Aku akan memberimu 3 hari untuk memberikan semua sumber dayamu." Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa aliran cahaya tiba-tiba melintas di langit. Ketika semuanya tenang, beberapa kapal perang yang berdiri dengan bangga di langit seperti gunung tiba-tiba menunjukkan retakan, dan kemudian langsung terbelah 2. Mata kecil Gu Zhaoxi melebar. Karena di depan matanya, ayahnya memegang kapak membelah kayu, berdiri di udara, dan berkata dengan dingin, "Jangan bangunkan anakku." Halo semuanya, nama saya Gu Zhaoxi. Meskipun dia telah dilahirkan kembali berkali-kali, ini adalah satu-satunya saat dia paling panik. Karena, ayahnya, yang tampak menyayanginya dan jujur serta miskin, sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Reinkarnasi adalah keterampilan, dan kali ini saya benar.